kekuatan ruqyah, keberkahan ruqyah, yang pertama apabila yang diruqyah betul-betul yakin Allah akan menyembuhkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, nanti akan kita sampaikan di sini catatan Ibnu Qayyim kapan pengobatan ruqyah ini menjadi ampuh luar biasa, nanti akan ada jawabannya. Baik, jenis pengobatan yang ketiga adalah pengobatan yang syirki. Satu proses pengobatan syar'i tidak, logis tidak, berarti itu syirik. Saya tahu ada seseorang yang lama menikah, tidak juga punya anak, tidak belajar agama, akhirnya pintu dukunlah yang diketuk. Gimana ini udah 4 tahun nikah nggak punya anak? Kata dukun, carilah makam anak yang meninggal sebelum usia 7 hari. Jadi ada bayi lahir meninggal sebelum 7 hari. Setelah kau temukan makam itu, ambillah tanahnya dan bawa ke sini. Si miskin ilmu ini sibuk mencari di mana bayi meninggal sebelum usia 7 hari. Tapi ujungnya ketemu juga. Dia ambillah segenggam tanah, dibawalah ke dukun, mantra-mantra syirik pun dibacakan dukun, lalu tanah ini kemudian taruh di gelas, campur air. Kata dukun, ini diminum oleh istrimu. Alih-alih punya anak, malah istrinya mulai sering mengalami kerasukan. Tadinya nggak punya anak, sekarang di samping nggak punya anak, istri selalu kesurupan. Berhasilkah? Nggak berhasil. Pertanyaannya jemaah sekalian, pengobatan ingin punya anak menggunakan tanah kuburan bayi yang wafat sebelum usia 7 hari, apakah ini syar'i? Tidak. Apakah ini akli? Tidak juga. Kalau begitu ini syirik. Ini syirik. Hanya saja manusia akan buta dengan ambisinya. Ini orang ini terlalu berambisi ingin punya anak, akhirnya dia dibutakan oleh dukun. Padahal anak ini, orang ini lebih cerdas lah dibandingkan dukun. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, hati-hati dengan ambisi Anda. Dalam catatan Imam Ghazali rahimahullah, di antara sesuatu yang melemahkan akal sehat manusia adalah keinginan yang telah sampai pada ambisi. Kita semua punya keinginan benar, tapi keinginan itu harus dibatasi, tidak boleh jadi ambisi. Nah, kalau keinginan sudah menjadi ambisi, akal sehat menjadi tumpul. Ini orang ini keinginannya punya anak, enggak sekedar keinginan lagi tapi ambisi. Apa jadinya keinginan kalau sudah jadi ambisi? Akal sehatnya enggak berfungsi. Tanah kuburan diambil, diminum-minum. Baik, kembali kepada pembicaraan kita jamaah sekalian. Jadi hal terberat adalah bagaimana meningkatkan ilmu menjadi yakin. Saya tidak tahu pernah disampaikan di sini atau tidak, bahwa tingkatan ilmu dalam agama kita, pertama, tingkatan ilmu yang paling rendah adalah mendengar. Apa yang Anda dengar ini ilmu. Tingkatan ilmu nomor 2 adalah faham, mengerti. Dan tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah yakin. Semua orang yang yakin pasti mengerti, tapi nggak semua orang yang faham itu yakin. Ini nih hadis Abu Sa'id. Kita tahu Fatihah itu adalah ruqyah yang sangat ampuh. Anda sudah tahu.
Tapi sering sekali tahu kita tidak menjadi yakin kita. Buktinya nanti kalau Anda punya istri sakit, Anda punya anak sakit, bacakan ruqyah Fatihah. Anda tahu makanya Anda bacakan, tapi Anda nggak yakin. Makanya Imam As-Suddi ketika menafsirkan ayat wa bil akhirati hum yuqinun, mereka beryakin dengan akhirat. Beliau mengatakan bahwa yakin adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Jadi awalnya Anda mendengar, dari apa yang Anda dengar lalu Anda mengerti. Kalau ilmu itu hanya sebuah mengerti, Anda cerdas. Hanya kecerdasan yang Anda dapatkan dari ilmu, kalau ilmu itu hanya satu pemahaman. Padahal mestinya di atas pemahaman ini ada tingkatan ilmu yang maha dahsyat, yaitu yakin. Si Juraij tadi, kenapa dia melakukan salat lalu bertanya kepada anak tadi? Karena dia tahu lalu yakin. Nah, persoalan kita dalam beragama ini saya lihat bukan persoalan tidak tahu, bukan persoalan tidak faham, tapi sering kita nggak yakin dengan apa yang kita fahami. Anda udah faham memang, tapi Anda nggak yakin dengan apa yang Anda faham. Makanya pembuktiannya nanti kalau ada keluarga sakit, oh sini saya ruqyah Fatihah. Pasti pada saat ruqyah bismillah alhamdulillah rabbil alamin arrahman, yakin enggak gitu dari dalam. Kita memang udah paham, kita udah mengerti, tapi sering sekali kita enggak yakin dengan apa yang kita paham. Azan dulu atau bagaimana dulu? Azan dulu. Oke. Kita azan dulu, nanti kita sambung setelah azan insyaallah taala. Ya, kita lanjutkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menuturkan pengalaman beliau di Mekah. Beliau mengatakan, saya dalam satu kesempatan di Mekah mengalami penyakit perut. Saya sakit. Saya tidak menemukan dokter, saya pun tidak punya obat. Maka terhimpunlah dua darurat. Darurat pertama bahwa beliau sakit, darurat yang kedua bahwa tidak ada dokter dan tidak ada obat. Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'a. Doa-doa yang dipanjatkan dalam situasi darurat tidak mungkin meleset. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil air Zam-Zam, kemudian beliau membacakan Al-Fatihah. Setelah itu beliau minum. Lalu beberapa saat lagi nanti ambil Zam-Zam lagi, bacakan Fatihah, diminum lagi. Setelah melakukan itu berkali-kali, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lalu penyakit perut saya itu pun hilang dengan ajaib. Selanjutnya, aku pun berpesan kepada orang-orang yang mengalami sakit agar berobat dengan Fatihah. Beliau mengatakan, dan saya tahu bahwa sangat banyak di antara mereka yang memang disembuhkan oleh Allah dengan keberkahan Al-Fatihah. Nah, jadi untuk menjadi ahli ruqyah, Anda nggak perlu hafal ayat-ayat ruqyah, apalagi Al-Quran 30 juz. Anda hafal surat Al-Fatihah, itu sudah cukup untuk ruqyah. Bacakan sekali, bacakan 3 kali, bacakan 5 kali. Nah, berikutnya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan inti ruqyah itu ada pada dua. Apabila dua hal ini bisa bersatu, tidak ada ruqyah yang tidak berhasil. Semua ruqyah yang gagal karena kedua-duanya tidak berhasil atau karena salah satunya tidak berhasil. Apa itu? Yang pertama, tastad'i qabulal mahal wa quwwata himmatil fa'ili wa ta'sirihi. Ini dua. Kekuatan ruqyah, keberkahan ruqyah, yang pertama apabila yang diruqyah betul-betul yakin Allah akan menyembuhkan.
Kalau yang diruqyah ini yakin sembuh, tapi keyakinan sembuh itu karena ruqyahnya, kemungkinan gagal. Dua hal yang mesti Anda mantapkan kepada pasien ini. Pertama, yakinkan bahwa dia akan sembuh. Jangan berpikir sakit. Hanya satu dalam pikiran kamu akan sembuh. Ini nomor satu. Nomor dua, kesembuhanmu pun bukan karena ruqyah ini, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ini dua. Apabila dua hal ini benar-benar menjadi keyakinan dalam diri seorang pasien, dia yakin akan sembuh, dan kesembuhan itu pun dia yakin dari Allah, bukan dari ruqyah. Ini unsur pertama. Unsur yang kedua, orang yang melakukan terapi ruqyah itu pun sangat yakin bahwa ruqyah ini akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dua unsur ini terpenuhi, orang yang meruqyah yakin ruqyah akan diberkahi oleh Allah. Dia yakin. Lalu yang diruqyah pun yakin akan sembuh, tapi bukan karena ruqyah, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila kedua belah pihak sama-sama yakin, saat itulah ruqyah itu akan betul-betul berhasil. Saya punya kawan ahli ruqyah, dan dia sering diundang ke luar negeri untuk ruqyah. Kadang-kadang diundang ke Hong Kong, kadang-kadang diundang ke Swedia. Aslinya dia TKI di Arab Saudi, tapi sewaktu jadi TKI itulah dia banyak menggeluti dan belajar tentang dunia ruqyah. Ruqyahnya memang berkah sekali. Nah, saya tanya gimana cara antum meruqyah. Kata dia, Ustaz, kalau boleh saya katakan persentase seperti ini, kekuatan ruqyah ini sebetulnya hanya 20%. 80% kekuatan ruqyah ada pada keyakinan pasien. Kalau pasien ini nggak yakin, nggak ada gunanya di ruqyah. Iya, ruqyah hanya sekedar ibadah saja, bukan untuk kesembuhan. Tapi kalau tujuan ruqyah itu adalah kesembuhan, pastikan bahwa pasien ini yakin 100%. Saya pernah lihat beliau meruqyah seorang ibu-ibu di Kalimantan. Sejak ibu ini melahirkan anak pertamanya, dia mengalami kebutaan, nggak bisa melihat, bukan buta, nggak bisa melihat. Rumah sakit, seluruh pengobatan semuanya sudah tidak bermanfaat. Setelah 30 tahun berlalu, anak pertama yang dia lahirkan sudah punya anak lagi. Akhirnya ketemulah beliau dengan kawan saya ini. Oleh kawan saya di ruqyah, dibacakan surat Al-Muluk menjelang maghrib itu ya, bacakan surat Al-Muluk. Tidak sampai satu halaman surat Al-Muluk itu beliau bacakan, tiba-tiba ibu ini mengatakan, sebentar, kok saya bisa melihat sekarang? Orang-orang mengatakan, jadi Anda bisa melihat? Iya, saya bisa melihat. Kawan saya bilang, kalau begitu jam di dinding jam berapa? Kata dia, itu 5:30 kan? Oh, akhirnya seluruh keluarga di ruangan bertakbir, semuanya menangis, bahagia. 30 tahun buta, tidak bisa melihat. Hari itu bisa melihat. Baru hari itulah berkenalan dengan semua anak-anaknya. Karena semua anak-anak dilahirkan dalam keadaan dalam kegelapan buta. Jadi saya tanya, bagaimana cara antum dalam meruqyah sehingga ruqyah antum memang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau mengatakan, secara teoritis sebelum meruqyah biasanya saya ceramah minimal setengah jam saya ceramah. Saya nggak butuh ruqyah lama-lama.
Cukuplah saya ruqyah 10-seperempat jam, bahkan bolehlah saya ruqyah 5 menit. Yang penting bagi saya ceramahnya harus lama. Ceramah apa itu? Ya ceramah agar pasien ini yakin. Kalau pasien itu nggak yakin, maka ruqyah ini hanya ibadah, hanya mendengarkan Al-Quran, bukan kesembuhan lagi. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan keberkahan ruqyah ada dalam 2 hal. Kalau 2 hal ini terpenuhi, ruqyah akan berhasil dengan baik. Yang pertama, yang diruqyah 100% yakin akan sembuh. Dan kesembuhan itu pun bukan dari ruqyah tapi dari Allah. Yang kedua, praktisi ruqyah itu pun yakin 100% bahwa ini akan sembuh. Kesembuhan itu pun bukan dari ruqyah tapi dari Allah Azza wa Jalla. Yakin sembuh satu, yakin kesembuhan dari Allah. Dari 2 yakin ini menurut Anda mana yang lebih susah? Saya yakin sembuh gitu ya. Yang kedua, saya yakin kesembuhannya dari Allah. Dari 2 keyakinan ini menurut Anda mana yang lebih berat? Yakin sembuh atau yakin kesembuhan dari Allah? Yang paling berat adalah yakin kesembuhan ini dari Allah. Maka seandainya Anda ruqyah seseorang dan dia sembuh, pastilah nama Anda yang disebut-sebut. Pastilah surat yang dibacakan yang disebut-sebut. Justru Allah itu tidak terlalu menonjol. Kamu udah sembuh? Iya, semalam saya diruqyah Al-Fatihah. Tuh. Allahnya mana? Makanya meyakinkan pasien akan sembuh, yakin ini sangat berat, tapi lebih berat lagi bahwa pasien itu yakin kesembuhan ini dari Allah bukan dari ruqyah. Dan ingat, kalau pasien yakin akan sembuh tapi dia yakin kesembuhan itu dari ruqyah, ini syirik tersembunyi. Saat itulah ruqyah ini akan batal menjadi kesembuhan. Karena Anda tahu kesembuhan itu rububiyah. Ada uluhiyah, lalu ada rububiyah. Uluhiyah itu semua yang Anda lakukan untuk Allah dinamakan uluhiyah. Anda salat, Anda tawakal, Anda berzikir, semua yang Anda lakukan untuk Allah dinamakan uluhiyah. Kebalikan, semua yang dilakukan Allah untuk Anda dinamakan rububiyah. Allah kasih rezeki, termasuk Allah kasih kesehatan, itu pun rububiyah. Nah, kalau pasien ini mengatakan saya sembuh karena ruqyah Fatihah, kesembuhan Anda itu rububiyah. Tapi yang di dalam rububiyah ini yang Anda sebutkan adalah Fatihah. Di sini terjadi syirik khafi, di sini terjadi syirik tersembunyi. Makanya tadi saya katakan, membangun keyakinan pasien bahwa dia akan sembuh itu sangat susah. Lebih susah lagi membangun keyakinan pasien bahwa kesembuhannya adalah Allah. Bukan ruqyah, bukan pula karena orang yang meruqyah. Begini, misalkan Anda sakit, padahal Anda sehat, ini misal aja, jadi Anda jangan a priori juga. Datanglah saya yang bukan praktisi ruqyah, lalu datanglah ahli ruqyah terkenal. Saya kira ahli ruqyah terkenal saat ini salah satu Wahid Abdul Salam Bali kalau di Mesir. Kalau di Saudi namanya Dr. Adil. Kalau Anda ke YouTube, Anda lihat di Banten itu ada pertunjukan debus. Tiba-tiba ada seorang syekh diizinkan untuk ikut dalam pertunjukan itu. Lalu orang-orang yang sedang pamer kebal senjata tajam ini ditiup oleh syekh sampai kemudian mental. Syekh itulah Dr. Adil. Peristiwa itu terjadi sewaktu kami sedang daurah dengan beliau.
Saya tidak temukan orang sedalam ilmu beliau soal sihir. Luar biasa sekali. Beliau adalah kepala pengadilan Saudi khusus penanganan sihir. Karena di Saudi kalau ada orang penyihir, ada dukun, tangkap, bunuh. Baik jemaah sekalian. Jadi maksudnya Anda sakit, lalu datanglah ahli ruqyah terkenal, Syekh Adil dari Saudi, lalu datang pula saya Syarif. Lalu Anda dikatakan, kamu mau diruqyah sama siapa? Pasti Anda nggak milih saya. Pasti yang Anda pilihkan adalah Syekh Adil. Nah, pilihan Anda inilah yang perlu dicurigai. Enggak dituduh, dicurigai saja. Kalau kesembuhan Anda adalah Allah, bukan ruqyah ataupun sang praktisi ruqyah, mestinya Anda enggak membedakan saya, dia atau yang lain. Tapi rupa-rupanya hati ini condong kepada manusianya. Sehingga enggak, saya Ustaz Syarif enggak mau, saya maunya Syekh Adil. Maka saya katakan sekali lagi, kalau sampai pasien yakin akan sembuh, tapi keyakinan sembuh itu terhadap ruqyah atau terhadap praktisi ruqyahnya, ini syirik khafi, syirik terselubung. Karena kesembuhan itu adalah rububiyah yang mesti dihubungkan dengan Allah. Tidak boleh rububiyah ini dihubungkan kepada selain Allah. Baik jemaah sekalian, jadi nanti Anda ruqyah, kapanpun Anda ruqyah, ingat, nomor satu, tugas Anda adalah meyakinkan pasien. Dan tentu yang sebelumnya Anda pun meyakinkan diri sendiri. Dia yakin, Anda yakin, tapi pastikan bahwa Anda berdua yakin dengan keyakinan tauhid. Insya Allah tauhid ini dahsyat jemaah sekalian. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau dua unsur ini terpenuhi dalam ruqyah, tidak ada ruqyah yang gagal, kecuali kalau memang kematian. Kalau ini penyakit, nggak akan gagal di tangan ruqyah. Ruqyah nggak akan gagal. Tapi kalau ini kematian, ya sudah, nggak ada yang berhasil. Baik jemaah sekalian.